sehingga usulan anggaran tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.987 miliar. Semua Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan, Ibu Ketua, dan juga para anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati, Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Saudara Budi Santoso, yang terhormat Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Saudari Dia Roro Esti Widya Putri, yang saya hormati. Yang terhormat Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, Saudara Muhammad Mufti Mubarok, beserta jajaran yang kami hormati. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya untuk kita semua, sehingga kita kumpul, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6, saat ini rapat kerja Komisi 6 telah ditandatangani 19 orang, 5 orang izin, dan jumlah praksi 8 praksi. Dari 47 anggota Komisi 6, Bapak Ibu yang kami hormati, berarti quorum, karena ditentukan oleh pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib telah terpenuhi, dan sebagaimana amanat pasal 2761 ayat 1, itu pun juga berkaitan dengan tata tertib. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita sepakati terlebih dahulu, rapat ini tertutup atau terbuka? Terbuka? Setuju? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga Ketua BPKN. Rapat Komisi 6 DPR RI pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Kerja Komisi 6 DPR RI pada tanggal 14 Juli 2025 yang mana dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Komisi 6 telah mendengarkan penjelasan dari Wakil Menteri Perdagangan tentang laporan keuangan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2024 dan pembahasan rencana kerja dan anggaran yang disebut juga dengan RKA dan juga RKP, Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Perdagangan tahun 2026, maka merekomendasikan Kementerian Perdagangan untuk merekonstruksikan postur tahun anggaran 2026. Untuk itu, pada hari ini kami ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Menteri, Menteri Perdagangan terkait hasil rekonstruksi postur tahun anggaran 2006. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Budi, untuk menyampaikan penjelasannya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang terhormat, Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat, puji syukur kita menyatakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi kami dapat bertatap muka dengan yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI dalam rapat kerja pada hari ini. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan dari Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat kerja pada hari ini dengan agenda terkait RKP dan RKKL tahun anggaran 2026. Kami telah mendapat laporan dari Ibu Wakil Menteri Perdagangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat kerja Kementerian Perdagangan dengan Komisi 6 DPR RI yang berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi sekali atas dilaksanakannya rapat kerja tersebut. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat, sebagaimana disampaikan oleh Ibu
Wakil Menteri Perdagangan pada rapat kerja tanggal 14 Juli 2025 dan sesuai surat bersama Menteri Keuangan nomor S356-MK.02-2025 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas nomor B-383-PP.04.03-05-2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal pagu indikatif belanja kementerian atau lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2026, pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2026 adalah sebesar 1.364.230.000 rupiah. Pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2026 tersebut baru dapat menyediakan alokasi anggaran sebagian besar belanja operasional dan sebagian kecil belanja non-operasional dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, belanja operasional dengan total 1.071.735.590.000 rupiah yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 722.571.000 rupiah dan belanja barang sebesar 349.608.019 rupiah. Dua, belanja non operasional dengan total 28.628.640.000 rupiah yang seluruhnya bersumber dari PNBP dialokasikan untuk sebagian kecil anggaran layanan KDII atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, layanan Bapepti, layanan Ditjen PKTN, dan layanan BPSDMP. Kemudian belanja non-operasional ini baru memenuhi sebagian kecil kegiatan yang mendukung tusi Kementerian Perdagangan. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat memperhatikan penugasan Kementerian Perdagangan pada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 untuk mengakomodir dan mengampu pencapaian target indikator kerja ekonomi nasional terkait sektor perdagangan yang sangat penting bagi kinerja perekonomian nasional, kami telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 melalui surat dinas nomor PR02-07-M-DAG-SD-SD-06-2025 kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 886.635.770.000 rupiah. Sehingga usulan anggaran tahun 2026 menjadi sebesar 1.987 miliar rupiah. Usulan tambahan anggaran dimaksud terdiri dari belanja operasional sebesar 278.539.539 rupiah dan belanja non operasional sebesar 14.057.231.000 rupiah. Usulan ini telah dibahas dalam trilateral meeting. Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodir kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non-operasional dalam menunjang tupoksi Kementerian Perdagangan yang belum teralokasikan anggaran yang dapat kami kelompokkan menjadi 3 fokus program kerja Kementerian Perdagangan, yaitu 1. Pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan perdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri, dan tindakan pengamanan perdagangan. 2. Perluasan pasar ekspor
dalam rangka membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi dan informasi perdagangan. Dan ketiga, peningkatan UMKM bisa ekspor melalui peningkatan inovasi desain, business matching, pitching dengan perwakilan perdagangan di luar negeri, pengaturan promosi perdagangan di luar negeri, peningkatan peran agregator, penguatan diplomasi perdagangan internasional, serta peningkatan promosi dan informasi ekspor. Melalui usulan tambahan anggaran ini kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja perdagangan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat, dalam kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa tahun 2019-2025 Kementerian Perdagangan menerima usulan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat sebanyak 404 unit dari 194 pemerintah daerah melalui aplikasi sistem informasi sarana perdagangan, dan usulan yang disampaikan secara langsung diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp2.424 triliun. Namun belum teranggarkan. Mempertimbangkan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, usulan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat dimaksud kami kelompokkan sebagai berikut. 1. Kelompok daerah miskin dengan indeks kemiskinan daerah lebih dari 0,83%, yaitu sebanyak 153 unit dan perkiraan anggaran sebesar Rp918 miliar. 2. Kelompok daerah miskin dan indeks pembangunan infrastruktur kurang dari 2,97 sebanyak 43 unit dan diperkirakan anggaran sebesar Rp258 miliar, dan kelompok daerah miskin dengan indeks pembangunan infrastruktur kurang dari 2,97 dan berada pada daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP sebanyak 18 unit dan diperkirakan anggaran sebesar Rp108 miliar. Sehingga secara keseluruhan ada sekitar 214. Sementara sisa usulan pasar lainnya tidak termasuk dalam tiga kelompok dimaksud. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat, mempertimbangkan arahan kebijakan penganggaran tahun 2026 dan melanjutkan efisiensi dalam rangka meningkatkan daya saing pasar, maka Kementerian Perdagangan melakukan inovasi revitalisasi pasar dalam bentuk non-fisik, meliputi gerakan membersihkan pasar Nusantara yang bertujuan meningkatkan citra pasar rakyat, kenyamanan pengunjung pasar, dan pendapatan tambahan dari timbunan sampah pasar. 2. Program kuliah kerja nyata atau KKN penggerak muda pasar rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat melalui penerapan kaidah SNI, digitalisasi, dan kapasitas pedagang di lokasi pasar, pelaksanaan program kuliah kerja nyata dengan melibatkan mahasiswa. 3. Digitalisasi pasar dan pedagang pasar yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pengelola serta pedagang pasar rakyat dalam bertransaksi secara online untuk meningkatkan omset pedagang pasar. 4. Aktivasi pasar rakyat yang bertujuan promosi pemanfaatan pasar yang dibangun tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat, demikian penyampaian kami secara singkat mengenai RKP dan RKAKL Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2026. Izinkan kami untuk memohon dukungan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2026. Akhir kata, sekali lagi kami aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.